نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات Bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, alim ulama, jadi pandai, tokoh adat dan tokoh masyarakat yang hadir ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, khususnya anak-anak kami, santri dan santriwati Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Madaniyah Tibun yang kami banggakan dan yang kami sayangi. Alhamdulillah kita kembali bisa bersama di rumah Allah ini. Mudah-mudahan sama-sama mengukir prestasi dan amal yang mudah-mudahan di akhirat nanti kita bisa berselebrasi. Ya, ingin kita nanti di akhirat bisa membanggakan amal kita, karena hari itu dibolehkan membanggakan amalan kita. Kalau hari ini tidak, tapi kalau besok di akhirat kita boleh bangga. Sekarang tidak usah dulu ya, nah, sekarang simpan aja dulu. Besok di akhirat mudah-mudahan kita bisa untuk membanggakan amal kita. Untuk itu kita hadir pada kesempatan ini, dan ini adalah nikmat yang luar biasa di mana Allah berikan kita kesempatan untuk bisa berada di rumahnya ini sebagai tamu Allah tabaraka wa ta'ala, sebaik-baik tamu Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang pernah berjalan di atas permukaan bumi ini, dan manusia terbaik pula nanti di akhirat, yang pertama diizinkan masuk surga dan yang diberikan tempat yang paling tinggi. Oleh itu kita mesti nak dekat-dekat dengannya, sebab dekat dengannya meninggikan martabat dan derajat kita. Semakin sering kita berselawat, semakin sering kita mengucapkan salam, semakin sering kita membaca hadis-hadisnya, membaca nasihat dan pelajarannya dan mengikutinya, maka kita semakin hebat insyaallah ta'ala di dunia dan di akhirat. Mau jadi orang hebat ya? Mau? Nah, kita mengajilah bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam.
Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Kita selesai dari muqaddimah tentang keutamaan adab menuntut ilmu atau bab pertama. Sekarang masuk kita pada bab yang kedua. Ya, kepada bab yang kedua. Al-babu tsani, berkata penulis yaitu Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala. Al-babu tsani fi adabil alimi fi nafsihi wa mura'ati talibihi wa darsihi. Bab kedua tentang adab seorang ulama. Berarti dimulai ulama dulu yang nampaknya nih harus beradab. Yes, karena apa? Ulama itu contoh dan teladan. Makanya mereka mesti menjaga adab dan kesopanan. Karena kalau ibarat kata pepatah orang tua-tua kita dulu, kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Bahaya kencing berlari, berserak-serak sana-sana sini. Baiklah guru pula kencing berlari, nanti murid kencingi guru. Bahaya lagi, lebih bahaya, na'udzubillah. Oleh sebab itu maka para ulama selalu menghasung kita, memotivasi kita untuk menjaga adab-adab seorang ulama, seorang alim. Kenapa Nabi kita alaihi salatu wassalam cepat sekali berhasil mendidik generasi, dari yang tertua sampai yang paling muda, semuanya mudah mengikuti Nabi. Apa sebab? Apapun yang Nabi katakan ada contoh langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah memulai dengan adabul alimi fi nafsihi. Adab seorang ulama pada diri dan kepribadiannya. Wa mura'ati talibihi wa darsihi. Dan bagaimana dia menjaga, memperhatikan santrinya, siswanya, penuntut ilmu, murid-muridnya, wadarsihi, dan pelajaran yang dia berikan. Karena kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, berapa banyak seorang penuntut ilmu berkesan karena apa yang dilakukan oleh guru kepadanya. Ya, oleh guru kepadanya kadang-kadang hanya sekedar amalan yang kecil tetapi berpengaruh besar pada kepribadian seorang murid. Pada seorang murid. Misalnya bila kita berguru pada guru yang lembut, kita akan biasa pula berperangai lemah lembut. Tapi kalau berguru pada yang kasar, yang senantiasa asal salah seketik kono hoban, yang tidak ada kecuali hoban tentu nanti akan lahir calon-calon tukang hoban. Ini kan calon-calon tukang, tahu hobannya? Tukang locui, tidak tahu juga. Locui tahu? Hoban? Kalau locui kenek lidinya, kalau hoban godang lidi, itu aja biasanya. Ini kalau dan hoban namanya, kalau hoban itu besar itu lidinya. Tapi kalau locui kecil. Mana lihat? Kena khaban atau kena lihat locui? Locui? Enggak. Jangan sampai kena. Ya, usahakan sampai tamat tak pernah dilocui oleh ustaz. Tapi kalau kena, berarti jangan salahkan ustaz. Kita yang salah. Jelas? Naam. Diupayakan tak pernah kena locui. Karena pasti ada dilocui itu karena ada pelanggaran. Kalau kami di pondok dulu, ada namanya buka barid. Buka barid itu setiap lalu pula malam Ahad malam kalau nak salah ya, bukan Selasa malam, Ahad malam. Itu pelanggarannya misalnya orang-orang yang tidak solat berjamaah. Alhamdulillah beliau tiga otan. Tu rotan? Bukan lidi, rotan lagi. Nah, Masya Allah. Orang-orang yang pergi ke pasar tidak pakai kopiah. Ternyata awak santri kau keluar tidak boleh tidak pakai kopiah. Di situ ada aturan tak? Tidak ada aturan. Sebab kalau pakai kopiah kau, orang nanti di jalan bilang Pak Haji katanya. Ustaz kecil, ya kan?
Tapi kalau tidak pakai peci, J Paji katanya. Ya, kan lebih enak dipanggil Pak Haji daripada J Paji kan. Nah, jadi peci ini rupanya berpengaruh besar. Kalau ustadz misalnya pergi ke mall pakai peci haji, segan orang-orang pelayan itu untuk dekat-dekat. Pasti dipanggilnya Pak Haji. Pak Haji tidak mau dia dekat. Tapi kalau tidak pakai peci begini, nanti dipanggilnya Om. Nah, kalau Om kan biasa dekat-dekat. Jelas? Jelas dah. Nah, jadi makanya bagusnya kalau pergi ke mall itu pakai peci. Kalau kami dulu mau diwajibkan dulu. Nah, cuman ada yang tanggung sekian nih. Lah lewat lah sampai dekat-dekat kampung dilipek kopiah masuk kolosang. Tahu kolosang? Saku. Nah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Al-faslul awal, di sini terdapat 3 fasl, yaitu 3 pembahasan, 3 pasal nanti dibahas oleh beliau. Al-faslul awal fi adabihi fi nafsi, yaitu tentang adab seorang alim pada diri dan kepribadiannya. Wa huwa 12 naw'an, ada 12 macam yang mesti diperhatikan oleh seorang alim dalam menjaga adab supaya pendidikannya berhasil. Nah, lalu kenapa kita antum dengar juga? Karena tuan-tuan, adik-adik nanti juga akan menjadi ulama, kan gitu ya? Akan jadi ulama, maka sekarang kita terima itu. Nah, jangan nanti setelah jadi ulama baru nak mulai. Sebab memang kalau orang dulu as-salaf menyebutkan al-adabu qablal ilmi. Adab itu sebelum berilmu. Kalau lah banyak ilmu, baru nak belajar adab payah. Oleh sebab itu beradab dulu sebelum berilmu. Maka kita mulai di sekarang. An-naw'ul awal, berkata Syekh Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala, an-naw'ul awal, yang pertama, jenis pertama, dawabu muraqabatillahi ta'ala fis sirri wal alaniyah. Senantiasa merasa diawasi Allah, muraqabatullah, yaitu mengawasi Allah atau merasa diawasi oleh Allah SWT. Kita ya sama ibarat kita di sekolah ini, misalnya kenapa hadir pagi cepat? Karena diawasi, ada absensi. Kenapa kita pulang atau kalau keluar mesti permisi? Karena kita diawasi, ya kan? Kenapa kita tidak libur tiap hari? Mau libur tiap hari? Mau? Mana ada libur tiap hari? Kenapa? Karena kita diawasi. Kenapa kalau kita makan, misalnya di kantin makan goreng, ya makan 2, ngakunya 2 juga, bukan ngaku 1. Sebab apa? Karena kita diawasi. Kalaulah pengawasan CCTV atau pengawasan ustadz yang boleh lupa, boleh tak ingat, yang CCTV boleh mati listrik tidak nyala, tentu pengawasan Allah yang tak pernah tidur, tak pernah lelah, tak pernah lalai, tentu lebih kita pendahulukan dan kita perhatikan. Jelas ya? Ustadz bisa saja dia ngantuk, dia tidak nampak kita keluar kan? Atau bisa dia lupa, tidak dicatatnya. Atau CCTV boleh saja dia kadang-kadang terlindung, tidak nampak kita olehnya. Jelas, tapi kalau kita ingat Allah yang mengawasi, Allah tak pernah tidur, tak pernah lalai, tak ada yang tersembunyi daripadanya. Allah itu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah itu mengetahui yang rahasia dan yang lebih tersembunyi dari yang rahasia. Ada yang tahu yang lebih tersembunyi dari rahasia? Tahu, tunjuk tangan. Allah mengetahui yang tersembunyi rahasia kan, dan yang lebih tersembunyi dari rahasia. Ada yang tahu? Tunjuk tangan aja, coba jawab, mana tahu betul gitu.
Hah? Ada yang tidak coba jawab? Silakan. Hah? Yang gaib. Tolong jelaskan maksudnya apa? Hah? Ya, yang rahasia kan bagi saya gaib juga. Antum berrahasia dengan teman sampingnya. Bagi saya gaib itu. Nah, ada yang lebih rahasia, ada yang lebih tersembunyi dari rahasia itu apa? Silakan. Kesehatan. Isi hati. Tahu juga saya. Isi hati. Maksudnya isi hati saya bukan isi hati kamu. Nah, tahu juga isi hati. Ada yang lebih rahasia dari itu. Apa yang kita lakukan sendiri? Tahu juga kita. Rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Umur rahasia juga ya. Naam, baik. Umur termasuk yang lebih rahasia dari tersembunyi dari rahasia karena hanya Allah yang tahu. Sini. Naam. Ini ta'al. Baik. Mau saya kasih sesuatu? Enggak apa-apa kan? Baik. Masyaallah. Terserah saya kan? Kan tidak ada tuntutan setelah ini. Masya Allah. Tafadhal. Masya Allah. Baik. Sesuatu yang hanya diketahui oleh Allah. Kalau rahasia itu diketahui oleh kita dan Allah SWT. Misalnya saya berdosa, yang tahu hanya saya dan Allah. Tapi ada sesuatu yang hanya Allah tahu, kita tidak tahu. Contohnya tadi umur kita katanya. Antum tahu umurnya? Enggak. Jadi Allah mengetahui yang rahasia dan yang lebih tersembunyi dari yang rahasia tadi. Baik, yang bilang yang gaib sini aja lah, dakwah. Yang gaib tadi bilang tahan. Nanti bersedih pula dia. Ya, karena yang gaib memang rahasia Allah Subhanahu wa taala juga. Nah. Masya Allah. Jazakallah khairan. Fadal. Afwan. Masya Allah tabarakallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Oleh itu, adab seorang alim adalah selalu merasa diawasi oleh Allah. Karena ilmu Allah lebih dari segalanya. Tadi kita bilang Allah tahu yang rahasia dan yang lebih tersembunyi di rahasia. Oleh sebab itu seorang alim mesti punya adab seperti ini. Wal muhafazatu ala khaufihi bi jami' harakatihi wa sakanatihi. Dan senantiasa memperhatikan, menjaga rasa takutnya dalam segala gerak dan diamnya. Diam pun harus takut pada Allah SWT, apalagi bergerak. Diam saja harus takut sama Allah. Artinya apa? Ada kalanya kita diam itu tidak diredai Allah SWT. Apa contohnya? Ada yang tahu? Seorang ulama tidak boleh diam. Kalau dia diam, Allah marah. Apa contohnya? Mabuk? Melamun? Bukan. Melamun sekali-sekali boleh juga lah. Enggak. Ada kalanya seorang ulama ya tidak boleh diam, harus dia sampaikan. Harus dia bicara. Apa contohnya? Apa? Ilmu. Maksudnya apa? Jelaskan. Menyampaikan ilmu. Harus selalu. Masya Allah. Oke lah, tidak apa-apa. Nah, bila seorang alim melihat suatu kemungkaran, qadar. Masya Allah. Seorang alim melihat suatu kemungkaran, tidak ada yang lain yang menjelaskannya, maka waktu itu wajib berbicara, tidak boleh dia diam. Tidak boleh diam. Jelas? Tidak boleh diam. Tetapi ada kalanya sesuatu itu ada orang yang mulai menjelaskan. Orang lain menjelaskan mungkin lebih mengena daripada dia, maka dia dahulukan orang lain. Jelas?
Jadi nanti kalau lihat kemungkaran, tengok kiri kanan, tidak ada yang mengingkari, berarti boleh diam? Boleh diam? Tidak. Apalagi bila kemungkaran itu tak akan bisa kita ingkari di waktu yang lain. Apa contohnya? Tidak ada contohnya. Misalnya saya sholat di perjalanan. Sholat di masjid yang di perjalanan. Orangnya kan bertukar terus tuh. Misalnya masjid bandara, masjid stasiun kereta api. Kan orangnya bertukar terus. Lalu saya lihat orang yang sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Apa contoh sholat tidak sah? Hah? Hah? Ya sholat yang tidak sah, tidak lengkap syaratnya atau kurang rukunnya. Nah, apa syarat sah? Syarat sah sholat. Sebutkan satu. Itu rukun tuh sayang. Syarat. Hah? Berwudu. Kalau tidak berwudu, tidak sah sholat. Tapi orang itu tidak mungkin sholat tanpa wudu, tidak mungkin. Coba jelaskan apa maksudnya. Dia berwudu, tapi tidak sah sholatnya. Gimana itu? Wudunya tidak sah. Kenapa tidak sah wudunya? Tergesa-gesa, boleh aja tergesa-gesa. Jelaskan lagi terus. Mau hampir sampai. Karena tergesa-gesa sehingga tidak sempurna. Apa contoh tidak sempurnanya? Tidak berurutan. Masya Allah. Misalnya basuh kepala dan usap kaki. Masya Allah. Pas kepala disiramnya, kaki diusapnya. Sini. Nah, berarti tidak sah wudu. Masya Allah. Antum pintar, Masya Allah. Mana kampung? Jawa. Masa ke sini sekolah? Boleh orang Jawa sini? Boleh, tidak apa-apa. Aman. Alhamdulillah. Kerinci. Kok pergi langsung aja? Salam belum lagi? Hayakal, siapa nama? Repan, Masya Allah. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Jadi dia wudu, tapi panjang sekali contohnya. Langsung aja bilang wudunya tidak sempurna atau tidak sah. Misalnya dia basuh tangannya tidak sampai siku. Berarti wudunya batal. Nah, saat itu tidak ada orang lain yang mengingatkannya. Dia terus sholat. Kita tahu sholat tidak sah. Maka seorang ulama wajib waktu itu untuk tidak diam. Makanya dia ingat Allah SWT. Kamu lihat, tapi kamu tidak jelaskan. Nanti jangan-jangan justru karena kita ingatkan sekali itu, selepas itu sholatnya, wudunya selalu sempurna. Rupanya sudah sampai umur 50 tahun tidak tahu dia hukumnya itu. Sampai kita ingatkan. Akhirnya jadi sedekah tidak amal jariyah kita. Sehingga dengan demikian, tidak boleh ya Pak wudunya. Iya, harus sampai siku. Nanti dia bertanya lagi. Jangan-jangan minta nanti ada ceramahnya di YouTube atau tidak. Akhirnya menjadi pembuka pintu kebaikan. Jelas? Jadi kalau sudah ulama nanti ingat-ingat tuh. Ilmu itu amanah yang harus kita inikan. Contoh lain, banyak kita lihat di perjalanan itu, karena orang kan pakaian di jalan itu kadang-kadang sempit, ya, pakai baju kaos oblong. Tahu kaos oblong? Apa makna kaos oblong? Nggak tahu juga. Baju kaos. Nah, baju kaos biasa. Ketika dia sujud terbuka pemenggak dia. Tahu pemenggak? Nah, tolong terjemahan Ustaz, pemenggak saya tidak tahu nih. Terbuka auratnya bagian belakang. Kenapa? Karena kaosnya tinggi. Hanya sebatas pinggang. Dan celananya sempit. Sehingga ketika sujud tegang. Ketika dia tegang, dia turun ke bawah.
Dan baju yang singkat ketika tegang naik ke atas. Baju naik, celana turun, akhirnya terbuka pamenggaknya. Terbuka aurat bagian belakang. Kita lihat. Maka ketika kita lihat, kita punya kewajiban untuk tidak diam. Karena adab ilmu ini. Jadi makanya kalau tidak mau seperti itu, jangan sering berjalan. Masjid ajalah terus. Ya, kalau kita berjalan, banyak hal-hal yang harus kita lihat. Subhanallah. Memang musibah sebenarnya. Makanya kita kalau berjalan, Allahumma inni as'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa. Di ujungnya, Allahumma inna na'udzubika min wata'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il manqalab fil mali wal ahl. Ini perlu. Apalagi kalau berjalan ke negeri-negeri yang tidak menjalankan syariat Islam, yang tak menjaga adab-adab Islam dan sebagainya. Allah musta'an. Ini adab. Wa aqwalihi, hendaknya dia selalu menjaga Allah di dalam perkataannya, wa af'alihi, dan perbuatannya. Makanya kaum muslimin, seorang alim itu disebutkan oleh guru-guru kami dan juga para ulama sebelumnya, ada yang boleh bagi orang awam, tapi bagi seorang alim aib. Apa contohnya? Orang awam baginya tidak apa-apa, tapi bagi orang alim tidak boleh. Apa contohnya? Tidak ada contohnya? Pakai peci ke masjid, wajib apa sunat? Wajib. Rukun salat apa tidak? Syarat sah salat atau tidak? Tidak masuk ya. Tetapi bagi seorang penuntut ilmu, seorang ulama, seorang alim, pergi ke masjid tanpa peci dianggap aib. Tapi bagi orang umum biasa, tidak apa-apa. Jelas? Atau di sebagian negeri, di sebagian negara, ulamanya pun tidak pakai peci, tidak apa-apa. Tapi ketika dia datang ke negara yang adabnya pakai peci, sebaiknya dia pakai peci. Misalnya di daerah-daerah kawasan seperti bagian Afrika Utara, sebagiannya bagi seorang ulamanya tidak wajib atau tidak termasuk adab yang dianjurkan pakai peci. Biasa mereka pergi ke masjid, kadang khutbah Jumat pun tidak pakai peci. Tapi jangan coba-coba di Masjid Talha nanti khatib tak pakai peci. Itu pada nak ulang salat Jumat ada orang nanti itu. Ustaz, apa ulang salat kalian? Ustaznya tadi tidak pakai peci. Makanya di sini harus dijaga juga dalam af'al kita. Jadi seorang alim harus lebih hati-hati dari yang bukan alim. Pakai baju kaos dalam sebuah acara, misalnya wisuda, tahfiz misalnya. Lalu diundanglah orang tua termasuk ustaz. Mungkin saya diundang misalnya. Hukum asalnya pakai baju kaos, boleh tak? Boleh. Saya hadir pakai baju kaos, boleh? Hukum asalnya jaiz syar'an wa adatan, secara hukum dan syar'i, secara adat istiadat. Masa tidak boleh saya pakai baju kaos? Tidak boleh saya baju kaos. Teganya antum melarang saya pakai baju kaos. Antum boleh, saya kok tidak boleh. Tidak boleh baju kaos. Tapi ketika saya masuk pakai baju kaos, kalau pakai peci, Ustaz si Ismail sebagai kepala sekolah, mudir, segan untuk nyuruh saya ke depan. Betul kan? Ya Ustaz. Awalnya mungkin sudah diniatkannya untuk mewakili wali santri, diminta Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA. Sudah itu tengok tidak bisa maju. Apa sebab? Karena tidak layak seorang ustaz datang di acara resmi pakai baju kaos. Walaupun hukum baju kaos sebenarnya boleh-boleh saja. Kan tidak haram kan? Haram? Kan tidak? Kalau itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sama juga misalnya masalah, ini apa namanya nih? Jenggot misalnya. Seorang alim misalnya di suatu tempat
tidak semua tempat memang, di suatu tempat atau di kalangan kaum muslimin pada umumnya, seorang alim ya kalau tidak berjenggot orang kurang yakin, betul kan? Kurang yakin. Sebab memang adatnya para ulama sejak zaman Nabi adalah pakai jenggot. Oleh sebab itu seorang alim harus menjaga ini, walaupun dia berpendapat tidak wajib mencukur. Kayak Anda mulai ngantuk nih. Walaupun dia berpendapat tidak wajib mencukur. Hah? Alun cuma soalnya. Baik. Walaupun dia tidak berpendapat tidak haram mencukur. Allah jalla. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Walaupun dia tidak mengatakan itu dosa besar. Karena memang kalau sekali tidak dosa besar. Tapi kalau berkali-kali, kecil tambah kecil tambah kecil menjadi besar. Ini sebagian kan dalam masalah ini kan beralasan bahwa dosa besar itu diancam dengan masuk neraka, jenggot tak termasuk, atau dilaknat, jenggot tak termasuk, mencukur jenggot dilaknat tak termasuk, diancam dengan neraka juga tidak ada dalilnya yang mengatakan itu. Ada enggak? Ustaz, kini sabun jadi suap di belakang mbak jadi fitnah, kok kini sabun? Ada enggak dalilnya siapa yang cukur jenggot masuk neraka? Ada? Capek sabun. Enggak ada orang kan? Sabunnya lain, enggak, memang enggak ada orang. Ya, sehingga ulama menyebutkan hukumnya tidak masuk dosa besar. Tapi jangan dijadikan ini landasan untuk setiap tumbuh dicukur. Apa sebab? Sebab ulama sepakat. Bukan sepakat, apa ulama jumhur mengatakan bahwasanya dosa kecil bila diulang-ulang menjadi dosa besar. Jole? Enggak jole nampak. Nah, intinya apa? Walaupun berpendapat misalnya tidak wajib, tapi di tempat di mana orang menghormati, karena itu dianggap sebagai suatu yang sunnah Nabi, karena memang jelas dalilnya. Lalu kita tidak memeliharanya, salah sendiri kalau nanti tidak dihormati, karena perbuatan kita dilihat orang. Walaupun sebenarnya tidak wajib menurut kita mencukurnya, tapi wajib membiarkannya. Ya, kan tidak wajib mencukur, kan tidak wajib mencukur. Yang wajib adalah membiarkannya tumbuh, mencukurnya. Tapi berdosa cakap. Apa hukum mencukur? Hah? Haram. Tapi bukan dosa besar, tapi diulang-ulang menjadi dosa besar. Jelas? Nah. Wa fa innahu aminun ala ma auda ala ma udi aminal ulum. Karena seorang ulama itu orang yang dipercayai untuk menjaga ilmu ini. Jadi orang kepercayaan untuk menjaga ilmu yang dititipkan kepadanya. Wa ma muniha minal hawasi wal fuhum, dan juga dipercayai untuk menjaga segala pemberian Allah kepadanya berupa panca indera dan pemahaman. Jadi kita dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah berfirman. Lihat bagaimana istinbatnya Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah dari ayat wala ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha wa takhunu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum. Jangan kalian berkhianat kepada Allah. Dia berarti tidak menjalankan ilmu atau tidak menjaga kehormatan ilmu, termasuk berkhianat pada Allah yang telah menitipkan ilmu itu. Karena ilmu itu adalah titipan Allah. Buktinya titipan harus disampaikan. Dalam hadis Imam Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayyuma rajulin atahu Allah ilman fakatamahu aljamahu Allah yaumil qiyamati bilijami min nar. Siapa yang Allah berikan ilmu lalu dia sembunyikan di saat harus disampaikan, maka dikekang mulutnya dengan api neraka pada hari kiamat nanti.
Jadi ini adab seorang alim. Maka siapa yang tidak menyampaikan di saat wajib disampaikan telah mengkhianati amanah Allah, amanah Rasulullah, dan amanah kaum muslimin. La takhunullaha war rasul wa takhunu amanaikum wa antum ta'lamun. Padahal kalian tahu dan berilmu, lalu kalian tidak sampaikan. Wa qala ta'ala bima stuhfidhu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada fala takhshawun nasa wakhshawun, yaitu disebabkan mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya karena disebabkan apa yang disuruh mereka menghafal dan menjaganya dari kitabullah, dan mereka menjadi saksi-saksi atas kebenaran kitabullah tersebut. Oleh sebab itu dinasihati oleh Allah, fala takhshawun nas, jangan kalian takut pada manusia, karena yang membuat amanah itu tidak sampai karena khawatir kita dicegat oleh manusia. Ya betul kan? Orang yang sentiasa menyampaikan ilmu dengan jujur siap-siap untuk di-cancel, dipersekusi atau dibatalkan. Apa sebab? Ya sering atau pernah saya dengar ketika ada yang mengatakan kita undanglah Ustaz Ismail, katanya. Oh, Ustaz Ismail ini kajinya lui-lui tabungnya, kajinya lui-lui aja. Ya kalau lui tidak bisa dah, payah ada, harus berkelok, Ternyata kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau keinginan manusia kita itu memang di saat kepentingannya terganggu, kita harus pandai membelokkan. Itu yang diinginkannya. Kalau ada kesalahan yang dia lakukan, kalau bisa kita legitimasi saja, jangan disalahkan. Itu keinginannya. Dan itu yang disampaikan oleh orang Quraisy ke Nabi SAW ketika dulu berdakwah. Ya, beliau berdakwahnya, tapi jangan singgung kami. Jangan buat sabuk juga, Tuhan kami dulu. Bapak caranya di situ di masalah. Ya, jangan baca-baca juga syirik itu pecah umat dibuatnya. Jangan baca juga tauhid itu radikal nanti umat ini misalnya. Itu yang disampaikan ke Nabi SAW. Gimana kita tidak sampaikan syirik itu? Karena itu amanah terbesar dari Allah kepada seluruh rasulnya. Ani'budullah wajtanibu at-taghut. Maka mereka menuduh, melarang Nabi SAW untuk menyampaikan itu. Karena Nabi lurus-lurus, akhirnya mereka tidak menerima dakwah Nabi SAW. Dan sepanjang masa akan ada selalu syayatinul insi wal jin yang akan menghalangi orang yang lurus itu. Mereka ingin bengkok. Nah, seorang alim dilihat adabnya di sini. Bisa tidak dia dalam segala keadaan tetap tegak di atas ilmu? Kalau tidak, berarti tercabut sedikit demi sedikit kepercayaan amanah ilmu pada dirinya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, berkata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah dalam kitabnya At-Tasnif Bainal Yaqini wa Dhann, atau kitabnya yang lain, dia katakan al-aslu bil ilmi imma naqlun muhaqqaq au fahmun mudaqqaq. Ilmu itu hukum asalnya adalah naql, yaitu dinukir riwayat yang sah atau pemahaman yang benar. Wal amanatu, dan amanah dalam masalah itu adalah wajib, adalah sesuatu yang menjadi penjaganya. Wa idza ikhtalla ahaduhuma, apabila tidak lagi memegang teguh salah satu keduanya, maka apalagi man khanahuma, atau siapa yang mengkhianatinya, maka faqad kasyafa auratahu au kama qala rahimahullah taala. Orang yang tidak lagi memenang amanah itu, maka terbukalah auratnya. Maka jangan salahkan kalau seandainya orang yang terbuka aurat siap menanggung malu. Karena antum sudah diberikan amanah. Ini ilmunya, ini pemahamannya sahih. Lalu kita menyembunyikan yang benar karena tidak sesuai dengan keinginan
kebahagiaan besar. Ana asyarakum muslimin. Ini amanah. Oleh sebab itu orang-orang yang diberikan ilmu mesti takut pada Allah. Wala takhshawun nas wakhshawni. Jangan takut pada manusia, tapi takutlah kepadaku. Subhanallah. Itu seorang alim mesti punya adab ini. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah. Berkata Imam Asy-Syafi'i. Kenal Imam Syafi'i? Siapa nama? Imam Syafi'i siapa nama? Muhammad bin Ibrahim. Nabi Imam Syafi'i. Anda lupa lagi. Muhammad ibn Anam. Muhammad bin Ibrahim. Muhammad bin Idris. Sini. Nah, tak. Muhammad bin Idris. Kan tak maaf itu sabit nama yang nah, tafadhal. Ayakallah. Jadi kalau lupa nama ayah Imam Syafi'i nang konang nama ayah Ustaz Ahmad kan. Senama ayah nam. Cuman bezo nah. Naam. Ma'asyiral kiram. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Laisal ilmu ma hufiz." Ilmu itu bukan yang dihafal. Al-ilmu ma nafa. Ilmu itu yang bermanfaat. Kapan bermanfaat? Ketika dibutuhkan keluar. Ketika ada yang melanggar, dia jadi penghalang pelanggaran. Ketika ada kesempatan beramal, dia keluar untuk menjadi motivasi untuk beramal. Itulah yang ilmu itu. Ketika orang sudah bersemangat mengamalkan misalnya ilmu atau sunnah Nabi, lalu kita sembunyikan. Berarti ini tidak bermanfaat. Walaupun tahu. Kan pernah Ustaz katakan, pernah seorang guru, seorang dosen, dia itu Masya Allah, mempersulit urusan mahasiswanya tanpa alasan. Subhanallah. Lalu sang mahasiswa, karena dia gurunya, dia ingatkan, "Ya Syekh, anta darrastani." Kamu ngajarin saya bahwa siapa yang memudahkan urusan, maka Allah mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Dapat peringatan seperti itu, marah besar dia. Belum lahir nenekmu saya sudah hafal hadis-hadis itu katanya. Lalu mahasiswa itu bilang, "Ya Syekh, ilmu itu bukan yang dihafal, tapi ilmu itu yang bermanfaat. Buktikan sekarang ketika urusan saya harus mudah tapi engkau persulit. Mana hafalan itu?" Jelas? Mana hafalan itu? Ketika bicara misalnya tentang akhlak, menjadi seorang yang suka bersedekah, suka memberi, suka senyum, suka memaafkan. Tetapi cerita di atas kertas atau di atas mimbar, pas lagi ada orang yang bersalah, sekali saja sepanjang hidup tak bisa dimaafkan. Apa cerita itu, Ustaz? Lalu diingatkan, "Syekh, bukankah memaaf itu sifat orang bertakwa?" Kamu jangan bilang-bilang, saya sudah hafal sebelum kamu lahir tentang fadilat itu. Al-ilmu laisa ma'hu yuhfaz. Bukan yang dihafal, tapi yang bermanfaat. Buktikan bahwa Anda adalah orang berilmu, bahwa memaafkan itu adalah sifat yang terpuji, maka jangan mendendam. Siap? Ini kalau salah biar jangan dendam enggak. Apalagi kalau ustaz yang salah jangan dendam. Ya. Jelas? Nampaknya sudah azan, Ustaz. Kita tutup atau kita Rubuk sa'at dal azan, momen bidayatil azan. Jadi setengah jam setelah azan. Rubuk sudah lah lupa saya, rubuk itu rupanya 1/4. Nah, awak sangka tadi setengah, dah harap juga 1/4 jam. Catat ya. Ya, pokoknya kalau sudah sampai 1/4 jam, stop. Nah, kita dengarkan azan dulu. Nah.
Allah Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على الفلاح حي على ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صلى الله وسلم على رضيت بالله رب العالمين بسم الله. Masyarul kiram, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, serta adik-adik dan anak-anak yang saya cintai, rahimanillah wa iyyakum. Jadi kata Imam Syafi'i, ilmu itu bukan yang dihafal saja, tetapi adalah yang bermanfaat. Karena memang ilmu itu ditamsilkan oleh para ulama dengan pohon. Ilmu yang tak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Walau ilmu sedikit tapi buahnya lebat. Lebih baik daripada ilmu banyak buahnya jarang. Buah jarang. Antum punya pohon mangga, masya Allah, bersepanjang tahun berbuah terus, hanya sebatang. Sehingga hampir tiap waktu bisa makan mangga. Tapi di sebelah tetangga antum mangganya 10 batang. Tapi tidak pernah berbuah, kecuali kalau berbuah 2-3 biji, berulat pula. Lebih baiklah 1 batang aja. Jadi jangan takut kalau orang bilang baru 1 tahu hadis sudah action pula. Tidak apa-apa, saya tahu 1 hadis tapi nampak bekasnya. Bapak tahu 10 hadis tidak jelas di mana buktinya, ya kan? Lebih baik sama orang kaya. Orang kaya atau orang yang tidak terlalu kaya tapi masya Allah nampak misalnya makannya sedap, ya kan? Kendaraannya bagus, apalagi sedekahnya mantap. Daripada orang yang kaya raya makan nasi bungkui, lauknya tolu sebola, bawa 20 sabungkui. Di mana? Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah, tidak nampak kayanya. Kemana-mana naik
mikrolet. Kalau milih bis yang tidak ber-AC, ya, pilih bis tidak ber-AC, di mana? Nampak kayunya? Nampak senangnya? Enggak. Makanya kaum muslimin berapa orang dalam banyak hal dia memiliki sesuatu tapi tidak nampak hasilnya. Jelas? Nah, sama juga dengan seorang alim yang berilmu tapi tak pernah ilmunya diberikan, bahkan tidak diamalkan. Maka Imam Syafi'i mengatakan laisal ilmu ma hufiz, ilmu itu bukan yang dihafal, al ilmu ma nafa, ilmu itu adalah yang bermanfaat. Qala wa min zalika, berkata Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah, di antara jenis ini muraqabatullah dawamus sakinah, sentiasa menjaga ketenangan, ya, artinya tenang kita. Wal waqar, yaitu menjaga kehormatan, yaitu berwibawa. Seorang alim itu mesti punya wibawa. Wibawa itu bukan ditakuti, tidak, tapi disegani, punya karisma. Naam, wal khusyuk, dan senantiasa tunduk, yaitu khusyuk. Wal wara, yaitu menjaga dari hal-hal yang makruh supaya tidak masuk pada yang haram, bahkan meninggalkan sebagian al-fudul, sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan walaupun boleh. Seperti tadi, misalnya seorang alim duduk di tepi jalan kan boleh asalnya, tetapi kalau sudah jadi ustadz, jangan duduk tepi jalan, karena nanti sibuk mengabsen orang terus, mengabsen orang dari tua sampai muda, laki-laki perempuan, cantik jelek, semuanya diabsen nanti. Tahu kita, walaupun pada asalnya boleh saja, asal diberikan haknya, menjawab salam, ingkarul munkar, al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Tapi tidak pas kalau suka mengabsen orang di jalan. Atau duduk mengodai. Tahu duduk mengodai? Duduk di warung. Iya, duduk di warung maksudnya di situ aja dari pagi sampai sore. Kalau makan ya gimana lagi? Tidak mungkin tidak. Nah, kecuali bawa pulang ke rumah. Artinya menjadi tempat mangkalnya di situ. Walaupun hukum asalnya boleh saja, tetapi ini merusak wibawa, merusak wibawa. Wa tawadhu, dan senantiasa merendahkan diri lillah, khususnya kepada Allah tabaraka wa taala. Apa tanda tawadhu kepada Allah itu? Asal dari Allah dan Rasul, dia ala ra'si wal ain, ya, membana sabali juga palunya, artinya menyerah sepenuhnya kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu, walaupun kita menurut ilmu kita bagus. Makanya ketika umat misalnya berselisih dalam menentukan suatu masalah, yang satu jelas sharih sunnahnya, yang satu ijtihad, maka harusnya kalau menimbulkan masalah, dalam masalah itu menimbulkan masalah perbedaan yang berujung pada perselisihan, maka sebaiknya kita tawadhu pada Allah SWT. Karena Nabi menentukan begini, lalu kita menentukan dengan cara ini. Tidak mungkinlah Nabi kita lebih hebat dari cara Nabi SAW menentukan. Harusnya kita tawadhu. Seorang alim mesti tawadhu pada Allah SWT. Jangan paksakan keinginan atau pengetahuan kita tadi. Ini kalau dibuat ke contoh-contoh, nanti aplikasi panjang jadi Ustaz. Jadi oleh sebab itu bahasa terpaksa lagi, karena Ustaz sudah mengawasi saya sekarang nih. Saya sekarang sedang diawasi. Tinggal berapa menit? Berapa menit lagi? Tidak dihitung. Berarti dari sekarang mulainya 1/4 jam dah. Berarti yang lewat tidak hitung ya? Kan kamu tadi piketnya? Hah? 6 daqaik. 6 menit lagi. Hitung ya? Baik. Wa mimma kataba Malikun ila Rasyid rahimahumallah, di antara yang pernah ditulis oleh Imam Malik. Imam Malik kenal? Malik ibn Anas ibn Abi Amir al-Asbuhi al-Himyari.
imam Daril Hijrah, imam mazhab, salah satu imam mazhab yang 4. Mazhab 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah, ini salah satu imamnya, Imam Malik rahimahullah ta'ala. Menulis surat kepada Harun Ar-Rasyid. Kenal Harun Ar-Rasyid? Khalifah, salah seorang khulafa, seorang khalifah yang saleh. Tapi sayang dibuat gambaran bahwa beliau sering dipermainkan oleh Abu Nawas. Ini banyak cerita-cerita 1001 malam ini, memang yang nama judul aja 1001 malam, cerita fiksi banyak dalamnya, sehingga Harun Ar-Rasyid selalu dipermainkan. Ini banyak cerita bohongnya di situ. Ala kulli hal, ini raja yang saleh, raja yang alim, dan mau mendengarkan masukan dari ulama. Bahkan ketika dia naik haji, ingin bertemu dengan Fudail ibn Iyad, yaitu Abidul Haramain, Fudail tidak bersedia datang kepadanya. Diutusnya menteri besarnya, perdana menterinya, untuk memanggil Fudail bin Iyad, karena dia khalifah, berhak dia memerintah rakyatnya. Tapi Fudail mengatakan, mali wali Harun, saya tidak punya hubungan dengan Harun, tidak ada kebutuhan. Akhirnya apa? Marah Harun Ar-Rasyid. Kalau kamu khalifahnya, marah dia. Tapi Harun tahu harga seorang ulama, apalagi seorang hamba Allah yang senantiasa dekat kepadanya. Harun Ar-Rasyid menghargai itu dari Fudail, sehingga dia sendiri yang mendatangi rumah Fudail bin Iyad. Ini yang payah kan, ustaznya tidak pernah diundang pun, kalau tidak datang disebut ustaz itu tidak orang kita tuh, tidak pernah datang ke kantor saya katanya. Soalnya masalahnya kaum muslimin, pejabat pemerintah, kalau dia datang ke ustaz terangkat namanya, apalagi dekat kampanye, dekat pemilu. Kalau lah datang ke ustaz itu nanti banyak milion nyuruh. Jemaah ustaz pasti milih sodor, tidak pakai kampanye musajid itulah. Apa pilihan? Apa itu? Apa sebab? Bakawan ustaz awak dunia. Makanya doke-doke pemilu banyak doke ustaz dunia. Terangkat dia. Tapi kalau ustaz yang datang ke kantor, tahu kono curigai. Ngapa ustaz tu buat amplop apa buat mapnya, pasti minta bantuan, proposal. Awak kadang tidak membuat proposal tapi tertuduh non paralel, tertuduh ikut mancai proyek. Itu yang bayar mancai proyek. Nak minta minimal dapat PL katanya. Ya kalau tidak pun kontrak yang apa, yang masuk tender PL jadilahnya. Tapi untung 10 juta jadilahnya. Subhanallah. Makanya nasihat para ulama kita kepada para pemimpin, jangan biarkan ulama yang datang, tapi datangilah para ulama. Sebab apa? Pejabat dan pemerintah bila datang ke ulama terpuji, sedangkan ulama datang ke pemerintah teruji dan kadang-kadang masuk jeruji. Itu yang payah. Oleh sebab itu makanya ulama jangan biarkan mereka datang ke kantor bapak-bapak, tapi ke bapaklah yang mendatanginya, karena bapak terangkat derajatnya bila mendekat kepada ulama, dan ulama bila mendekat kepada bapak-bapak jatuh martabatnya. Ya, yang jelas depan jemaah ada mulai jatuh tuh. Kasannya CPT ustaz do kokirnya lah. Itu sudah itu dibayar doang motor pinjam rental lah batu kalau motornya. Allah musta'an. Jadi fitnah. Allah musta'an, seperti kata Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih. Masyaallah kiram, di antara yang ditulis oleh Imam Malik kepada Harun Ar-Rasyid, "Idza alimta ilman ya Harun, ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, kalau kamu tahu satu ilmu, fal yura 'alaika atharu, mesti nampak bekas pada dirimu. Jangan bekas pada orang dulu, pada dirimu. La haula wala quwwata illa billah. Wa sakinatuhu, dan sakinahnya, ketentraman itu nampak pada dirimu. Wasamtuhu, dan petunjuknya, pembawaan kamu sesuai dengan ilmu. Wa waqaruhu, dan wibawanya. Wa hilmuhu, dan kelemah lembutannya. Karena ilmu itu membuat orang lemah lembut. Kalau tidak gimana Nabi jadi lemah lembut? Semakin berilmu dia semakin lemah lembut. Awak semakin berilmu semakin
sangar gitu. Berarti masalah kita tidak nampak hasil ilmu itu pada kita. Ilmu itu bukan bikin orang sangar, apalagi radikal. Ilmu itu semakin membuat orang santun, khusyuk, tawadhu, sakinah, warahmah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul bersabda, al ulama warasatul anbiya, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu terlihat ilmu pada dirinya, maka mereka orang paling beradab, orang yang paling tawadhu, orang yang paling penyayang, orang yang paling mulia akhlaknya, orang yang paling pemaaf, dan seterusnya. Jelas? Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Umar, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ta'allamul ilma, belajarlah kalian ilmu, wa ta'allamu laus sakinata wal waqar, dan pelajari pula bagaimana wibawa ilmu itu. Wibawa dan karisma ilmu itu harus dijaga. Wa anis salaf, dan dari as-salaf, haqqun 'alal 'alim ay yatawa'adha 'alillah, wajib bagi seorang ulama tawadhu, merendahkan diri lillah, kepada Allah, fi sirrihi, dalam keadaan sendiri, wa alaniyatihi, dan di hadapan orang ramai, wa yahtarisu min nafsihi, dan menjaga jangan sampai mengikuti nafsunya, wa yaqifa amma askala alaihi, atau dia menjaga jangan sampai terjerumus dirinya, wa yaqifa mimma askala alaihi, dan bila ada sesuatu yang muskil baginya, belum jelas baginya, ragu pada dirinya, maka jangan memberanikan diri untuk membuat sesuatu keputusan yang tanpa ilmu. Sebab apa? Sebab sekali berucap dan silap, maka akan dianggap sebagai ucapan as-salaf, sehingga orang pun ikut silaf, sehingga menyebabkan banyak khilaf. Oleh itu ikhwani wa akhwati fillah, pada adik-adik semua, dan khususnya kita-kita yang para ustaz, untuk senantiasa menjaga macam pertama dari adab seorang alim pada dirinya ini, yaitu senantiasa muraqabatullah, yaitu merasa selalu diawasi Allah, atau senantiasa menjaga Allah dalam berilmu. Semoga Allah SWT berikan kita semua taufik dan dimudahkan segala urusan, diberikan ilmu dan pemahaman yang benar, dan berbuah amal yang bermanfaat, buahnya lezat, sehingga di akhirat kita boleh untuk dekat-dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat, sehingga waktu itu kita diumumkan menjadi orang-orang hebat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.